Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tema renungan saat ini adalah jangan membanding-bandingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seekor siput yang selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya harus membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat penderitaan saya." Dan seketika itu juga ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini mestinya kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki, karena hal tersebut akan memberikan lebih banyak rasa bersyukur dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Dalam hidup ini memang wajar kalau ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah dan kecewa. Mungkin kita merasa Tuhan tidak adil. Mungkin kita merasa penderitaan kita begitu berat, sehingga kita merasa lelah dan letih menjalani hidup ini. Kita akhirnya mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan seringkali kita melihat kehidupan orang lain begitu nyaman dan bebas dari penderitaan, tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami. Karena apa yang kita saksikan hanyalah yang tampak dari luar saja. Padahal setiap orang, setiap keluarga tentu memiliki tantangan hidup masing-masing. Terkadang bahkan kita berteriak kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan beban hidup yang begitu berat ini mengikuti kita sepanjang perjalanan hidup kita?" Sama seperti seekor siput yang merasa lelah karena harus terus membawa cangkangnya ke sana kemari. Seolah-olah cangkangnya menjadi sumber penderitaan dalam hidupnya, karena dia tidak dapat berjalan dengan leluasa. Namun,
apa yang tidak disadari oleh siput itu adalah justru cangkang yang menyiksanya itulah yang membuatnya terhindar dari kematian. Cangkang itulah yang membuat hidupnya terselamatkan. Sementara si katak yang seolah-olah tidak mengalami penderitaan, sama sekali justru lebih cepat mati dibanding dirinya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan mudah berputus asa dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena siapa tahu apa yang pada awalnya tampak sebagai masalah dan penderitaan dalam hidup kita, justru itulah yang membawa pertolongan dan memberikan keselamatan bagi kita. Karena itu, bersyukurlah atas setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan bersungut-sungut, karena apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati seluas samudra, agar kami dapat menerima, bahkan mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami, tanpa berpikir negatif terhadap hidup ini dan hidup orang lain. Ajarkan kami untuk dapat mengerti dan menerimanya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka bisa menyerahkan setiap hal yang terjadi dalam hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah agar mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, yang diusahakan. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami hari ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.